Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya Bu, ada apa Bu Yuli? Mohon maaf Bu, apakah Ibu ada waktu kosong hari ini? Ada Bu, kebetulan saya ada waktu kosong 30 menit. Ada apa Bu Yuli? Kebetulan saya ingin mengobrol dengan Bu Eva, tapi mohon maaf jika nanti obrolan saya agak sedikit lebih panjang Bu. Boleh Bu, monggo, saya masih punya waktu untuk mendengarkan curhatan Bu Yuli. Begini Bu Eva, saya ingin ngobrol dan sharing terkait permasalahan yang saya alami. Saya sering mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran lain dikarenakan ada beberapa siswa saya yang sering membuat gaduh, bahkan sering keluar masuk kelas dengan alasan izin ke toilet. Dan tentu saja kegiatan siswa-siswa tersebut mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kebetulan saya adalah wali kelasnya, Bu. Maaf Bu Yuli, kalau saya boleh tahu, bagaimana situasi saat Ibu sendiri yang mengajar di kelas? Apakah sama dengan yang lain? Dialami guru mata Iya, pelajaran yang lain maksudnya begitu Ibu? saya kira sama, Bu. Mereka juga sering keluar dengan alasan pergi ke kamar mandi, bahkan durasinya pun sangat lama. Bahkan saya terkadang tidak merasa kalau saya kehilangan beberapa siswa saya pada saat pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Saya merasa kelas tidak kondusif dikarenakan ulah beberapa siswa tadi. Setelah saya mendengar cerita Bu Yuli, kira-kira yang menjadi indikator kelas kondusif itu yang seperti apa Ibu? Menurut saya kelas kondusif itu bila siswanya enjoy dan siswa tersebut dapat menerima pembelajaran yang saya berikan. Begitu Bu. Apakah ada tambahan lain terkait indikator kelas kondusif Ibu? Mungkin tambahnya bila siswa tersebut aktif selama proses pembelajaran, kemudian paham akan instruksi yang telah diberikan oleh guru. Kalau saya boleh tahu, paham seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak Ibu? Paham itu menurut saya jika saya memberikan instruksi terkait tugas yang harus dilakukan dan anak-anak segera mengerjakan apa yang sudah saya instruksikan tanpa harus membuat gaduh di dalam kelas. Atau mungkin saya bisa menggunakan cara dengan memetakan siswa terlebih dahulu berdasarkan bakat dan minatnya, sehingga nantinya siswa-siswa tersebut tidak merasa bosan karena tugas yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan keinginan mereka. Luar biasa, indikator kelas kondusif yang tersampaikan sudah sangat tepat sekali, Bu. Tadi sempat saya catat dari kelas kondusif yang Bu Yuli sampaikan. Untuk menyelesaikan hal ini, rencana Bu Yuli apa Bu Yuli? Mungkin yang pertama saya akan mencoba untuk memetakan ya Bu, memetakan siswa sebelum memulai pembelajaran berdasarkan bakat dan minatnya. Kemudian saya akan menanyakan secara personal terkait suasana hati mereka sebelum memulai pembelajaran, sehingga saya bisa mengetahui apakah siswa tersebut siap atau tidak menerima pembelajaran dari saya. Saya akan memberi motivasi mereka terlebih dahulu, Ibu. Lalu ada hal yang lain, Bu? Mungkin saya akan ya tadi seperti awal tadi adalah melakukan pemetaan Bu terkait kondisi siswa.
terkait bakat minat dan bagaimana model belajarnya. Mungkin itu yang akan, saya lakukan, Bu. Gitu ya Ibu ya. Ada 2 ya Bu ya, Iya pemetaan siswa, lalu mengetahui ini, sosial emosional awal ya Bu iya ya, begitu ya iya, Bu ya? betul, Bu. Iya. Nah, menurut saya sudah baik Ibu. Mungkin ada lagi Ibu? Mungkin, karena saya menyadari kalau saya cara mengajarnya terlalu monoton mungkin, Bu, sehingga anak-anak, merasa jenuh dan bosan, sehingga membuat gaduh. Mungkin saya akan, mencoba metode lain, mungkin dengan menggunakan puisis, sehingga nanti, Wah, iya. siswa-siswa saya lebih termotivasi dan, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Dan mungkin bisa saya tambahkan dengan, teknik mindfulness di saat anak-anak, sudah merasa bosan, jenuh pada akhir pelajaran, saya mungkin bisa menambahkan teknik tersebut sehingga, anak-anak saya akan menjadi rileks dan, bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Wah, luar biasa Bu Yuli. Yang saya catat di sini untuk rencana aksinya mungkin Bu, yang pertama tadi memetakan siswa sebelum pembelajaran berdasarkan bakat dan minatnya, begitu nggih Bu Yuli nggih? Betul, Bu. Lalu membuat, penguatan sosial emosional sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, yang ketiga, Ibu akan memberikan metode pembelajaran yang interaktif, inovatif, begitu nggih? Iya, Lalu yang betul, Bu. keempat, Ibu akan menyisipkan mindfulness sehingga mereka akan lebih rileks lagi, begitu ya Ibu nggih? Nah, Iya, Bu. wah luar biasa Bu Yuli. Selain itu, adakah langkah yang lain Bu Yuli yang mungkin akan dilakukan? Mungkin, terkait, penerapannya mungkin saya akan, lebih, eee, tidak memaksakan kehendak saya kepada anak-anak, mungkin saya akan, menanyakan, sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menginginkan pada saat, pengumpulan tugas mungkin, eee, apa yang mereka inginkan dalam model seperti apa mungkin, ataukah mereka menginginkan tertulis, ataukah menginginkan, pembuatan video. Jadi saya akan memasrahkan sesuai dengan keinginan mereka, tanpa memaksakan sesuai dengan keinginan saya, Bu. Wah, luar biasa Ibu. Ini mungkin akan dilakukan secara personal ya Ibu ya, mungkin ya. Iya, betul. Oke, Ibu, yang tahapan-tahapan rencana yang Ibu sudah paparkan ke saya, itu menurut saya sudah luar biasa Ibu. Nah, kira-kira Bu Yuli, kapan Bu Yuli akan menerapkan hal tersebut begitu? Saya akan berusaha segera untuk menerapkannya, Bu. Kemungkinan saya akan memulai dengan, melakukan pemetaan terlebih dahulu, sehingga nanti baru kemudian langkah-langkah yang lain menyusul akan segera saya lakukan juga. Benar sekali Bu Yuli, kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus karena semuanya butuh proses ya Bu Yuli ya. Iya, Bu. Lalu siapa saja Bu Yuli yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini? Tentunya yang pertama yang akan saya libatkan adalah ibu kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya, kemudian guru BK, dan kemungkinan juga orang tua siswa bila diperlukan, Bu. Baik, Bu Yuli, saya rasa semuanya Bu Yuli gagasannya luar biasa dan semoga bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada di kelas Bu Yuli.
Menurut Bu Yuli, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Bu Yuli akan lakukan ini? Komitmen saya tentunya saya akan berusaha, semaksimal mungkin, agar membuat murid-murid saya, merasa nyaman berada di kelas dengan cara melakukan perubahan, dengan melakukan pemetaan, kemudian dengan, menanyakan, suasana hati mereka sebelum melakukan pembelajaran, kemudian saya akan berupaya dengan melakukan, menggunakan metode-metode, inovasi, sehingga nantinya, murid-murid saya merasa nyaman dan, tidak tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, begitu, Bu. Wah, sudah Bu, sudah gagasannya sudah luar biasa. Bu Yuli, saya merasa ini semua sudah luar biasa, Ibu. Mungkin ada curhatan yang lain. Mungkin, sekian aja, Bu. Nanti kalau ada permasalahan lagi saya mohon bantuannya sharing-sharing, jangan jangan merasa terbebani dengan permasalahan saya, Bu. Sama-sama Bu Yuli, apabila nanti ada perubahan lebih baik lagi ke depannya, mohon diinfokan kembali kepada Eva ya Bu, sehingga bisa menjadi ide praktik baik bagi saya juga. Gitu Ibu. Siap, Bu Eva. Ya, terima kasih atas bantuan dan solusinya. Sungguh sangat termotivasi saya, Bu. Terima kasih, Bu Eva. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Yuli, Waalaikumsalam.